Halo sahabat terkasih, senang bisa berjumpa kembali. Welcome back to my channel bersama saya Joseph Kurniadi ya dalam Solusi Kehidupan, Marriage and Relationship Counselor. Hari ini saya ingin membahas tentang orang yang egois. Ya, kemarin ketika saya berdua ya pergi bersama dengan istri, lagi di perjalanan santai kita ngobrol ya. Dan kondisinya juga waktu itu agak macet ya. Tiba-tiba dari sebelah kiri ada motor dengan kecepatan yang di atas rata-rata ya, karena yang lainnya agak macet ya. Dia potong tuh mobil saya. Lalu singkat cerita kenalah di bumper depan mobil saya. Bunyinya cukup keras ya, namun saya tidak pernah turun ya. Dan tiba-tiba orang ini segera melarikan diri ya. Sempat terjatuh dan dia langsung melarikan diri. Pengemudi motor berikutnya di belakangnya bilang, "Pak, kena." "Oh iya," saya bilang gitu. Saya tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di tujuan. Saya lihat ternyata bukan hanya kena, tapi bumper saya sudah copot ya. Saya kaget. Ini kerusakan sedemikian parah, tapi orang itu tetap saja tidak mau punya inisiatif untuk bertanggung jawab. Minimal berhenti dan say sorry. Ya. Saya menilai orang-orang seperti ini adalah orang-orang egois. Nah, pertanyaannya kenapa ya ada orang-orang egois seperti ini? Apakah mereka tidak berpikir seandainya mereka yang menerima masalah seperti itu, seperti di posisi saya? Ya, apakah mereka tidak berpikir bahwa suatu saat pun mereka akan menerima kerugian yang sama? Dan bagaimana reaksi mereka ketika hal itu terjadi dan lewat di dalam hidup mereka? Tentu semuanya ini dibutuhkan respon, ya. Namanya orang yang normal, ya, biasanya pasti emosi. Ya. Tapi hari ini saya tidak membahas ke sana, saya ingin membahas sifat yang egois ini. Kenapa kita harus memahami? Ya, dengan kita memahami, kita akan memiliki hati yang lebih terbuka. Ya, ketika kita tidak memahami, mungkin kita akan lebih mengarah kepada emosi. Ya, karena mengalami hal-hal yang merugikan. Sangat normal ketika kita emosi. Namun akan lebih baik kalau kita belajar, ya, mengapa ada orang-orang yang egois seperti ini. Nah, saudara yang terkasih, di dalam dunia psikologi, ya, seseorang yang egois dapat dimasukkan dalam kategori diagnostik, ya, yaitu gangguan kepribadian. Ya, sekali lagi, orang yang egois ini bisa masuk di dalam kategori diagnostik, yaitu gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian yang seperti apa? Secara garis besar, ada dua kategori, yaitu yang pertama histrionik dan yang kedua narsistik. Ya, apa itu? Kita belajar. Ya, kepribadian histrionik ini sebagai pola emosi yang berlebihan dan mencari perhatian. Salah satu contoh, kenapa motor yang menabrak mobil saya tadi sampai bisa dikatakan kategorinya egois? Ya karena yang lain macet, dia tidak mau tahu. Ya, yang penting gua nyampe gitu ya. Yang penting aku nyampe ya cepet. Yang lain gimana nggak peduli. Ya, bahkan ketika secara perhitungan lalu lintas
nggak bisa dimasukin, dia tetap masukin, dia tidak peduli ketika motornya harus melukai mobil lain, ya bahkan sampai mencopot bumper mobil saya, dia nggak peduli. Ya. Ini salah satunya. Dia pola emosinya berlebihan dan bisa dikatakan mencari perhatian. Ya, ketika banyak orang yang melihat, wah dia mungkin ini ya mungkin merasa bangga, oh aku hebat gitu ya, mungkin loh. Karena dia suka, ya. Waktu kejadian itu banyak orang yang berhenti, ya. Tapi justru apa? Dia dengan sikap mendirikan kembali sepeda motornya lalu go away. Ya. Tanpa minta maaf, tanpa ya kelihatan bumper gedenya segitu copot itu dia nggak peduli. Ini salah satunya kepribadian ada apa ya masuk dalam kategori histrionik. Ya. Nah, contoh yang lain mungkin kita punya ketika kita kumpul dengan teman-teman ya reuni atau kumpul dengan komunitas kita tentunya menemukan ada pribadi atau teman-teman kita yang tidak nyaman ketika dia tidak diperhatikan. Ya, bahkan kadang-kadang mereka bercerita sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal, namun tujuannya sebenarnya bukan cerita itu, namun tujuannya adalah dia ingin diperhatikan. Ya, ayo tulis di kolom komentar. Siapa yang punya teman seperti itu? Ya, dia inginnya diperhatikan. Ya. Lalu membuat apa? Membuat cerita, membuat joke. Kadang-kadang joke-nya pun tidak lucu. Tapi tujuannya bukan joke-nya itu tadi. Namun dia ingin sekali diperhatikan. Ini juga salah satu kepribadian histrionik tadi. Dia sangat tidak nyaman kalau dirinya tidak diperhatikan. Ya. Lalu tipe egois yang kedua yaitu narsistik. Apa itu kepribadian narsistik? Biasanya dia mendambakan yang namanya kekaguman. Ya. Dan orang-orang seperti ini dia tidak segan-segannya untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Termasuk dari sahabatnya sendiri. Ya, dia rela kehilangan sahabat demi kepentingan dirinya sendiri. Ya, ini kepribadian narsistik. Kita punya teman-teman seperti itu? Aku nggak nyangka loh, dia itu teman baikku. Kok tega ya dia melakukan itu? Ya, tapi itulah kenyataannya. Dan kalau kita punya teman seperti itu, inilah contoh dari kepribadian narsistik. Ya. Nah, lalu mungkin kita bertanya, Pak, lalu gimana ya kita bisa menghindari orang-orang seperti itu? Nah, ada masalah. Masalahnya di mana? Kepribadian egois ini, ya, baik histrionik maupun narsistik, itu tidak terlihat di awal pertemanan. Mereka di awal-awal mereka sangat cute, sangat manis, ya. Mereka dengan rapinya menyembunyikan sifat egoisnya. Di awal-awal tidak terlihat sama sekali. Nah ini makanya seringkali di sini kita nggak bisa pilih-pilih, gitu, ataupun tidak bisa preventif untuk tidak mau bersahabat dengan orang-orang egois. Secara garis besar, orang-orang yang egois ini adalah orang yang pastinya mementingkan diri sendiri. Itu ciri khas pertama. Ciri khas yang kedua, dia hanya peduli pada kebutuhannya sendiri. Dan dia tidak peduli ya dengan mungkin dalam tanda kutip penderitaan orang lain. Yang penting keinginanku tercapai. Yang penting itu keinginanku dan aku saja. Ya. Dan orang-orang yang egois ini jangan harap kita bisa menuntut mereka untuk melihat dari perspektif orang lain. Ya seperti tadi,
Saya kadang berpikir, pengendara motor yang tabrak saya dan lalu tidak bertanggung jawab tadi, kok nggak mikir kalau dia yang punya mobil, lalu dia ngalami yang sama seperti saya. Saya tidak bisa menuntut orang egois ini untuk berpikir dari sisi saya, dari perspektif saya, yang artinya saya adalah orang lain buat dia. Jadi dia tidak akan pernah berpikir dari perspektif orang lain. Ya masalahnya memang kelihatan ya, kalau dia sudah bisa berpikir dari perspektif orang lain, ya itu bukan orang egois, ya. Dan ciri yang kelima, ya, itu orang egois itu rela berbohong, ya, untuk apa? Mewujudkan keinginannya. Rela untuk memanipulasi supaya tujuannya tercapai. Punya teman seperti itu? Aku tidak nyangka loh, sahabat baikku sendiri. Ternyata dia bohongin aku. Kok tega ya? Nah, itulah orang-orang yang egois. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati orang-orang yang egois? Ketika kita melihat sahabat kita adalah orang yang egois. Ya, di sini saya tidak mengajarkan kebencian. Ya, kita harus tetap mengasihi orangnya. Ya, yang dibenci itu apa? Perbuatannya. Sekali lagi, kita jangan membenci orangnya, bencilah perbuatannya. Oleh sebab itu apa? Ya sudah menjadi tugasnya kita untuk apa? Untuk kita care dengan mereka. Untuk kita bisa apa? Ya, mungkin membimbing mereka ke jalan yang benar. Ya. Kita kasih tahu, kamu tidak boleh gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, coba pikirkan akibatnya dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang orang egois itu sebelum terkena ke kita, itu merupakan pribadi yang menyukakan. Ya, saya dulu pernah kerja di kantor tahun 90-an. Ada seorang pribadi ketika ada pegawai baru, wah, orang ini begitu care ya, suka mendekati dan nyaman banget lah buat kita orang-orang baru, sangat nyaman dengan orang ini. Ya, karena apa? Karena kelihatannya dia peduli banget ya, yang lain cuek, dia perhatian banget ya. Kita butuh apa? Ayo nanti mau makan siang apa? Semua istilahnya diakomodir oleh dia, ya. Dan ternyata orang ini adalah orang yang egois. Kenapa? Belum kena ke kita, ya. Orang ini super perhatian, ya, pribadi yang nyaman banget, ya. Namun ternyata, wow, di belakang hari baru tahu orang ini super egois sekali. Jadi dia melakukan itu semua ada tujuannya, ya. Dia melakukan itu, wah, ada maksud yang tersembunyi, ya. Orang egois ini tadi saya katakan suportif banget, ya. Dia kayaknya mau mendukung kita, kayaknya pro dengan kita. Padahal di balik itu ada tujuan yang kita tidak tahu. Ya, dan alasan lain kenapa kita masih boleh berteman dengan orang-orang egois. Orang egois ini tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya maksudnya begini loh. Dibandingkan orang yang tidak punya sifat egois namun punya sifat pemecah belah misalnya. Ya, di belakang kita suka membicarakan kita. Ya, nanti dia dengan A membicarakan B, ya, dengan B membicarakan C, dengan C membicarakan D. Ini dilakukan terus. Otomatis apa? Yang terjadi adalah A, B, C, D bisa berburuk sangka satu dengan yang lain karena sifat satu orang ini. Ya, yaitu apa? Yang suka memecah belah. Nah, kalau orang egois tidak seperti itu, ya. Dan saya percaya ketika kita tetap mau berteman dengan mereka, orang egois ini ada waktunya untuk berubah. Ya, biasanya dengan seiring berjalannya waktu, ya mungkin dia juga mengalami masalah-masalah yang sama, dia mulai sadar, oh iya ya, ternyata sifatku ini tidak bagus. Ya,
Atau mungkin karena kita disatukan karena hobi, sama-sama suka bersepeda, sama-sama suka riding, ya, sama-sama suka mancing misalnya. Tapi dia egois. Ya, kita harus bisa membatasi diri, ya, kita harus tahu diri. Kita berhubungan dengan mereka, batas-batasnya sampai di mana. Ya. Nah, saya mau berikan solusi yang terakhir ketika kita memiliki teman yang egois adalah jangan diambil hati, ya. Karena tidak semua yang terjadi, tidak semua yang lewat dalam hidup kita harus pikirkan itu. Ada saatnya kita lupakan itu. Ya, sama seperti kemarin, saya sempat jengkel. Kenapa ada orang tidak bertanggung jawab, ya, merugikan saya. Setidaknya saya harus ke bengkel. Bukan cuma ke bengkel, mobil tidak bisa dipakai setidaknya 1-2 minggu. Ya, kadang-kadang lebih. Ya, jengkel rasanya. Tapi apa? Dengan waktu yang singkat, saya harus membenahi hati saya harus membenahi respon saya. Karena poin yang pertama, tidak semua harus saya pikirkan. Justru saya mengucapkan pengampunan buat orang yang sudah menabrak saya tadi. Ya, saya lepaskan pengampunan supaya apa? Itu buat hati saya sendiri. Ya, supaya hati saya beres. Saya melepaskan pengampunan bukan buat orang itu, ya, tapi buat hati saya sendiri. Kalau enggak gimana? Saya bisa 1 harian jengkel loh. Itu kan kejadiannya pagi. Ya, kalau saya ingat terus, lalu saya bawa itu dalam posisi hati saya, wah bahaya. Ya, bisa-bisa orang-orang sekitar saya akan terkena dampaknya. Betul ya? Nanti istri saya ngomong, emosi. Nanti sahabat saya ngomong, nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu saya emosi. Karena apa? Saya masih belum bisa move on dari kejadian tertabrak tadi. Ya, jadi yang pertama jangan diambil hati. Ya, tidak semuanya harus kita pikirkan. Dan yang kedua, solusinya kita harus tahu batas. Ya, kita boleh bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, mungkin satu hobi dengan mereka. Tapi kita harus tahu, oh sebatas ini kita bisa bersahabat. Kalau misalnya lebih jauh, kita join secara bisnis, oh enggak dulu, ya. Karena orang ini sangat egois, misalnya begitu. Kita harus tahu batas, ya. Jangan lewati batas, jangan tabrak batas, ya. Yang ketiga solusinya, kita bersahabat dengan mereka, berkawan dengan mereka, pilihlah untuk hal-hal yang positif saja, ya. Ketika sudah masuk area yang negatif, stop, ya. Kita harus jaga diri, ya. Kita harus proteksi diri supaya apa? Persahabat ini tidak rusak karena sifat egoisnya dia. Jadi kalau memang kita misalnya, oh kita mau sehat, ayo olahraga bareng, nge-gym bareng, oke, enggak apa-apa, itu tujuan positif. Ya, tapi berikutnya, kalau dia sudah mulai, aku pinjam uang ya, ayo kerja bareng ya, nah jangan. Ya, karena orang egois akan pasti merugikan kita. Gitu. Ya, rekan yang terkasih, sekian dulu sharing saya. Ya, kalau yang belum subscribe, ayo subscribe ya, dukung saya dengan subscribe, like, ya, comment, and share, ya. Tetap semangat ya, jangan pernah menyerah, never give up.